kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKPI Satria Grogol. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Judul tema firman hari ini adalah Air Berkat Tuhan. Sebelum kita membaca firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca dari Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Firman-Nya adalah sebagai berikut. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Seperti itu adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih, tubuh manusia itu terdiri dari 70% bahkan 80% air. Pada dasarnya manusia akan mampu bertahan hidup lebih lama tanpa makanan, tetapi memiliki air untuk diminum. Ada begitu banyak kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Air adalah kebutuhan primer sehari-hari untuk seluruh makhluk. Di beberapa daerah dan negara, ada yang begitu sulit mendapatkan air. Hal itu membuat mereka begitu menderita dan hanya menggunakan air seadanya dan untuk minum secukupnya. Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka dalam satu taman yang bernama Taman Eden. Taman Eden menyuguhkan keharmonisan segala makhluk dan kedamaian yang ilahi. Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk menjadi makanan manusia di dalam taman itu dan untuk kelangsungan kehidupan segala makhluk yang ada di dalamnya. Tuhan mengalirkan satu sungai yang membasahi taman itu, dan Taman Eden sungai itu memiliki 4 cabang, yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Keempat sungai itulah yang mengaliri dan menjadi sumber kehidupan bagi setiap makhluk yang ada di dalam taman. Dalam Perjanjian Lama, air sangat sering dikaitkan dengan kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan. Dalam beberapa hal, Allah menyatakan kemarahan melalui air, seperti zaman Nuh, yaitu air bah. Namun di Perjanjian Baru, air selalu dihubungkan dengan Yesus. Air juga digunakan pada pembasuhan dosa atau baptisan. Lebih dari itu semua, air memang adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kelangsungan kehidupan segala makhluk yang diciptakannya. Ada mata air untuk diminum, ada air sungai untuk irigasi, ada air hujan untuk semua tumbuhan, dan banyak lagi yang menunjukkan bahwa air itu adalah berkat dari Tuhan. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu menjaga berkat Tuhan agar dapat mengalir dengan baik dan bersih untuk dapat digunakan banyak orang. Menggunakan air secukupnya dan mensyukuri air yang dapat kita gunakan dan menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus bisa hidup bersih dan teratur, seperti mandi dengan teratur, minum supaya terus sehat, tidak dehidrasi dan lemas. Juga menggunakan air untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Sehingga di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tidak boleh loh buang-buang air. Kita seharusnya menggunakan air itu secukupnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena air itu juga datang dari
Tuhan. Kita harus menggunakan dan melihatnya sebagai berkat yang datang dari Tuhan. Tidak boleh membuang-buang berkat dari Tuhan ya kan adik-adik. Sehingga kita harus menggunakan air sebijaksana mungkin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 41. Sekali lagi, Mazmur 105 ayat 41. Bunyinya adalah sebagai berikut. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sekali lagi, Mazmur 105 ayat 41. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman yang daripadamu. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang mensyukuri berkat dari Tuhan. Terutama hari ini kami membahas tentang air. Biarlah kami bisa bijaksana dalam menggunakan air dan bersyukur ketika Tuhan memberikannya kepada kami. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik atas kehadiran adik-adik mendengarkan firman hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.